Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PTMU akan menjelaskan tentang Jurnal Umum Metode Perpetual. Berikut adalah penjabaran apa saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama, penjelasan apa itu jurnal umum. Yang kedua, apa itu sistem perpetual. Yang ketiga, contoh soal beserta penyelesaiannya. Sebelum kami ke materi, persilakanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah dosen pembina kami yang terhormat Ibu Ana Fitriana SMM dan saya sendiri Zakia Putri Amanda. Saya Dewi Tarana Anggraini. Saya Deavila Putri. Saya Kemas Sambalamani. Saya Novan Haryadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal umum. Jurnal umum merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama atau Book of Original Entry yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang debit maupun yang kredit yang berbentuk dua kolom. Jurnal umum juga digunakan untuk mencatat semua transaksi secara individu, dipindah bukukan ke akun-akun dalam buku besar. Berikut adalah contoh bentuk jurnal umum. Yang pertama adalah tanggal, diisi tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua adalah referensi, diisi dengan nomor bukti transaksi. Yang ketiga, ada nama akun, diisi dengan nama akun debit tertulis terlebih dahulu, baris bawahnya ditulis akun kredit. Kemudian nomor 4 adalah debit, diisi dengan jumlah rupiah, akun yang ada di debit. Yang kelima adalah kredit, diisi dengan jumlah rupiah, akun yang ada di kredit. Kemudian adalah sistem perpetual. Yang pertama, catatan kontinu dan terperinci mengenai barang dagangan yang dibeli dan dijual. Yang kedua, mempunyai buku tambahan atau subsidiary ledger atau kartu persediaan. Yang ketiga, tidak perlu dilakukan perhitungan persediaan kecuali pada akhir tahun untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat, dapat digunakan untuk semua jenis barang. Yang kelima, baik untuk pengendalian persediaan barang dagangan, karena kapanpun manajemen ingin mengetahui berapa besar posisi persediaan barang dagangan di gudang, maka data langsung tersedia dalam buku besar. Yang keenam, pembelian, retur pembelian, dan penyesuaian harga beli, serta ongkos angkut masuk dicatat, masuk dalam akun persediaan atau tidak terpisah. Baik, di sini ada contoh soal beserta penyelesaiannya. Di sini kami mengambil contoh soal dari buku Pengantar Akuntansi 1 karya Selvi Monalisa. Di sini ada PT Waserba 81 yang akan mencatat seluruh transaksinya menggunakan metode perpetual. Selama bulan Desember 2013, Waserba 81 mencatat transaksi-transaksi di bawah ini, perusahaan menggunakan metode perpetual untuk mencatat transaksi terkait barang. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Yang kedua, pada tanggal 3 Desember, membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10, N/30 freight on board, FOB shipping point sebesar 21.600, dan soal seterusnya. Baiklah, di sini ada daftar saldo PT Waserba 81 menggunakan metode perpetual pada periode 1 Desember 2013 yang akan dijelaskan pada pemateri selanjutnya. Oke, di sini saya akan menyebutkan akun-akun yang ada pada daftar saldo PT Wasyarba 81 metode perpetual periode 1 Desember 2013. Pertama ada kas di BNI yang berada di debit sebesar 21.200, piutang dagang berada di debit sebesar 51.300, persediaan barang dagang berada di debit sebesar 200.800. Lalu asuransi dibayar di muka berada di debit sebesar 5.600. Lalu perlengkapan toko berada di debit sebesar 3.800. Selanjutnya peralatan toko berada di debit sebesar 156.500.
dan akumulasi depresiasi peralatan tokonya yang berada di kredit sebesar 18.900. Selanjutnya peralatan kantor yang berada di debit sebesar 60.000 dan akumulasi depresiasi peralatan kantornya yang berada di kredit sebesar 20.000. Lalu utang dagang yang berada di kredit sebesar 32.200. Lalu akun-akun selanjutnya akan disebutkan oleh pemateri yang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu utang gaji karena tidak memiliki keterangan maka dikosongkan. Begitu juga dengan beban yang masih harus dibayar. Utang bank berada di kredit sebesar 40.000. Utang bunga juga kosong. Modal saham berada di kredit sebesar 50.000. Saldo laba 1 Januari 2013 berada di kredit sebesar 135.000. Dividen berada di debit sebesar 45.000. Penjualan berada di kredit sebesar 1.073.700. Retur dan potongan penjualan berada di debit sebesar 30.900. Diskon penjualan berada di debit sebesar 19.800. Beban pokok penjualan berada di debit sebesar 521.200. Beban gaji penjualan berada di debit sebesar 111.600. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya akunnya itu adalah beban ikan termasuk dalam debit sebesar 27.000. Untuk beban depresiasi peralatan toko serta beban perlengkapan toko tidak ada keterangan. Beban kirim penjualan pada kolom debit sebesar 10.100. Beban listrik air telepon dan beban listrik air telepon toko sebesar 13.200 pada kolom debit. Beban penjualan lain-lain pada kolom debit sebesar 4.200. Beban gaji administrasi juga pada kolom debit sebesar 50.600. Terus ada di beban sewa sebesar 27.900. Beban depresiasi peralatan kantor karena kosong akan dikosongkan. Beban asuransi juga dikosongkan. Beban listrik air telepon kantor sebesar 6.600 di kolom debit. Beban bunga tidak ada, Kak, maka dikosongkan. Beban administrasi dan administrasi lain-lain berada di kolom debit sebesar 2.600. Jadi jumlah di kolom debit sebesar 1.369.900 dan di kolom kredit 1.369.900. Kolom keduanya harus balance ya, teman-teman. Oke, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana transaksi pada contoh soal masuk ke dalam jurnal umum. Transaksi pertama, tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Pertama, kita masukkan akun yang berada di debit, yaitu akun beban sewa, karena beban pertama jadinya berada di debit dengan nilai sebesar 2.400. Lalu akun kas, karena melibatkan transaksi pembayaran, jadinya akun kas berkurang. Dan berada di kredit sebesar 2.400 dengan keterangan membayar sewa toko. Transaksi kedua, tanggal 3 Desember, membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 freight on board shipping point sebesar 21.600. Maksud dari 2/10 N/30 adalah dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi akan memperoleh potongan 2% dan jatuh tempo pelunasannya adalah 30 hari setelah transaksi. Nah, kita masukin akun debit terlebih dahulu, yaitu akun persediaan barang dagang, karena PT Wasirba membeli kain batik untuk menambah persediaan barang dagangnya yang bernilai sebesar 21.600. Kemudian akun utang dagang karena membeli kain batik tersebut secara kredit dan nilainya sebesar 21.600 dengan keterangan membeli kain batik. Lanjut, transaksi ketiga, tanggal 4 Desember, membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Kita masukin akun debit, yaitu akun persediaan barang dagang, karena ongkos kirim ini terkait dengan barang dagang yang dibeli PT Wasirba pada tanggal 3 Desember, yang mana membuatnya masuk ke dalam akun persediaan
barang dagang dan nilainya sebesar 500. Kemudian, karena melakukan transaksi, jadi akun kas yang berkurang dan berada di kredit sebesar 500 dengan keterangan membayar ongkos kirim. Selanjutnya, nah, transaksi keempat, tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut senilai 5.000. Di sini ada dua pencatatan. Yang pertama kita mencatat transaksi penjualannya. Dan akun yang dicatat di debit yaitu akun piutang dagang karena gelar Hatmini membeli secara kredit, jadi itu termasuk dalam piutang dagang dan terhitung sebesar 8.500. Lalu karena melakukan penjualan, jadi tertulis akun penjualan berada di kredit sebesar 8.500. Kemudian pencatatan yang kedua yaitu pada akun beban pokok penjualan yang berada di debit sebesar 5.000. Lalu untuk yang di kredit adalah akun persediaan barang dagang karena PT Waserba menjual barang dagangannya, jadi persediaan barang dagang tersebut berkurang dan nilainya sebesar 5.000 dengan keterangan menjual barang dagang. Lanjut, transaksi kelima 7 Desember menerima pelunasan dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Karena menerima pelunasan, jadi kas kita bertambah dan berada di debit sebesar 8.900. Dan piutang dagang dari Bapak Adi Gunawan berkurang, jadinya berada di kredit sebesar 8.900. Keterangannya menerima pelunasan piutang. Transaksi ke-6, 10 Desember. Mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualan 16.000. Di sini ada dua pencatatan lagi. Yang pertama kita mencatat penjualannya karena PT Waserba melakukan penjualan jadi kasnya bertambah, jadinya berada di debit sebesar 27.200. Dan karena melakukan penjualan jadi kita masukin akun penjualan yang berada di kredit sebesar 27.200. Kemudian pencatatan yang kedua yaitu akun beban pokok dan akun ini berada di debit sebesar 16.000. Dan karena kita menjual barang dagang kita barang dagang PT Waserba, jadinya persediaan barang dagangnya berkurang dan berada di kredit sebesar 16.000 dengan keterangan mencatat penjualan tunai. Nah, transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Selanjutnya, transaksi ketujuh pada tanggal 12 Desember dengan nama akun utang dagang, dan karena kita membayar hutang yaitu masuk ke akun biaya atau beban, maka posisinya di debit sebesar 21.600. Dan karena sudah 10 hari melakukan transaksi, jadi mendapat diskon pembelian sebesar 2%. Maka dikalikan dengan hutang kita menjadi 21.600 dikali 2%, maka persediaan barang dagang yaitu 432 berada di kredit. Dan kas kita berkurang untuk membayar pelunasan, maka posisinya di kredit sebesar 21.168 dengan keterangan melunasi hutang. Transaksi ke-8 pada tanggal 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500, beban pokok penjualan barang yang diretur 900. Maka retur dan potongan penjualan termasuk beban berada di debit sebesar 1.500, piutang dagang berada di kredit sebesar 1.500, persediaan barang dagang di debit sebesar 900, beban pokok penjualan di kredit sebesar 900 dengan keterangan Galeri Hatmini meretur barang. Transaksi ke-9 pada tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Beban iklannya bertambah, maka di debit sebesar 2.600. Kas di BNI karena yang membayar secara tunai, maka kasnya keluar berada di kredit sebesar 2.600 dengan keterangan membayar pemuatan iklan. Selanjutnya, transaksi ke-10 pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Kas di BNI karena mendapatkan uang dari
galeri Hatmini tadi, maka berada di debit sebesar 6.800, diskon penjualan berada di debit sebesar 140, piutang dagang berada di kredit sebesar 7.000 dengan keterangan pelunasan piutang galeri Hatmini. Transaksi ke-11 pada tanggal 19 Desember, membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800 dengan nama akun persediaan barang dagang berada di debit sebesar 11.800 dan kas di BNI-nya keluar, maka masuk di kredit 11.800 dengan keterangan beli dagangan secara tunai. Transaksi ke-12 pada tanggal 19 Desember, melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Aresta sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Maka dengan nama akun utang dagang berada di debit sebesar 9.000, kas di BNI-nya keluar dan berada di kredit sebesar 9.000 dengan keterangan melunasi utang dagang. Transaksi ke-13 pada tanggal 20 Desember, menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000, beban pokok penjualan 13.200. Maka dengan nama piutang dagang berada di debit sebesar 26.000 dan penjualan berada di kredit sebesar 26.000. Selanjutnya, beban pokok penjualan berada di debit sebesar 13.200, persediaan barang dagang berada di kredit sebesar 13.200 dengan keterangan menjual ke butik Konstantia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, pada transaksi ke-14 tanggal 21 Desember, untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100.000 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Jadi nama akunnya piutang dagang dengan di kolom debit sebesar 1.100. Akun selanjutnya adalah kas di BNI dengan kolom di kredit sebesar 1.100 dengan keterangan menalangi ongkos kirim. Untuk transaksi ke-15, menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansa atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Jadi nama akunnya kas di BNI sebesar 17.600. Terus akun selanjutnya adalah piutang dagang sebesar 17.600 di kolom kredit dengan keterangan menerima pelunasan hutang. Dilanjutkan dengan transaksi ke-16 tanggal 21 Desember, membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10, N/30, freight on board destination sebesar 20.000 dengan nama akun persediaan barang dagang dengan jumlah 20.000 di kolom kredit. Akun selanjutnya adalah utang dagang yang ditambahkan di akun di kolom kredit dengan keterangan membeli barang dagang. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada nomor 17 pada tanggal 24 Desember, meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Di situ nama akunnya utang dagang sebesar 2.000 di akun debit, persediaan barang dagang yang selanjutnya akun persediaan barang dagang sebesar 2.000 di akun kredit. Mengapa sebesar 2.000? Karena sebelumnya membeli 40 lusin seharga 20.000, kemudian meretur 4 lusin jadi masing-masing akun sebesar 2.000 dengan keterangan meretur barang yang dibeli di tanggal 24. Nomor 18 tanggal 26 Desember, menerima returan barang dari Ibu Evelina pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200, beban pokok penjualan dari barang yang diretur. Nama akunnya, retur dan potongan penjualan sebesar 1.200 di akun debit. Kemudian
kas di BNI sebesar 1.200 di akun kredit, kemudian persediaan barang dagang sebesar 700 pada akun debit, akun selanjutnya beban pokok penjualan sebesar 700 di akun kredit dengan keterangan menerima returan. Kemudian nomor 19, pada tanggal 28 Desember, membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Nama akunnya, beban gaji penjualan sebesar 7.600 berada di akun debit, kemudian beban gaji administrasi sebesar 4.800 berada di akun debit, kemudian kas di BNI berkurang sebesar 12.400 di akun kredit dengan keterangan membayar gaji karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, next. Transaksi yang ke-20 pada tanggal 29 Desember, yaitu memberi perlengkapan toko ya, berupa kantong pembungkus, kertas truk, label harga, dan lain-lain sebesar 800. Maka pencatatan akunnya yaitu adalah perlengkapan toko pada kolom debit sebesar 800. Kenapa pencatatan perlengkapan toko dan berada di kolom debit dikarenakan perlengkapan akan masuk dalam harta dan harta termasuk akun aktiva sehingga pada di kolom debit. Lalu kas berkurang maka akan termasuk dalam kolom kredit dikarenakan kas diambil untuk membayar perlengkapan toko dengan keterangan memberi perlengkapan toko. Selanjutnya pada transaksi yang ke-21 pada tanggal 30 Desember, yaitu menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750 dengan beban pokok penjualannya itu 11.250. Di sini ada dua pencatatan. Yang pertama kita mencatat transaksi menjualnya dan akun yang dicatat di debit yaitu akun piutang dagang. Karena hak ini memberi secara kredit, jadi itu termasuk dalam piutang dagang dan terhitung sebesar 18.250. Lalu karena melakukan penjualan, jadi tertulis akun penjualan berada di kredit sebesar 18.250. Kemudian pencatatan yang kedua yaitu pada akun beban pokok penjualan yang berada di debit sebesar 11.250. Lalu untuk yang dikredit adalah akun persediaan barang dagang karena PT Waserba menjual barang dagangannya, jadinya persediaan barang dagang tersebut berkurang dan nilainya sebesar 11.250 dengan keterangan menjual barang dagang. Selanjutnya transaksi yang ke-22 pada tanggal 30 Desember yaitu adalah menerima pelunasan piutang dari Butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Untuk pencatatan akunnya, yang pertama adalah yaitu adalah kas pada kolom debit sebesar 26.840 serta diskon penjualan pada kolom debit sebesar 260. Mengapa masuk ke dalam kas? Dikarenakan PT Warseba menerima pelunasan penjualan pada tanggal 20 Desember, maka akan masuk ke akun harta dan akun harta termasuk akun aktiva. Lalu piutang dagangnya sebesar 27.100 terletak pada kolom kredit. Lalu transaksi terakhir yaitu transaksi next. Selanjutnya transaksi yang terakhir, transaksi yang ke-23 pada tanggal 31 Desember yaitu melunasi utang pemberian kemeja batik anak-anak pada tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Pencatatan akunnya yaitu utang dagang pada kolom debit sebesar 18.000. Dikarenakan membayar utang dagang pada tanggal 21 Desember, maka persediaan barang dagang berkurang senilai 180 serta kas pun berkurang senilai 17.820 terletak pada akun kredit dengan keterangan melunasi utang dagang. Jadi setelah kita saksikan semuanya transaksi pada PT Warseba pada bulan Desember tahun 2013, maka dapat kita jumlahkan semuanya dengan nilai jumlahnya yaitu pada kolom debit 314.600,
serta pada kolom kredit yaitu 314.600, maka dapat disimpulkan yaitu balance. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka. Kami mendapatkan teori dari jurnal umum serta sistem perpetual dari buku dasar-dasar akuntansi untuk pemula karya Arif Widyatama. Kemudian kami mendapatkan contoh soal dari buku praktikum pengantar akuntansi 1 karya Selvi Monalisa. Demikianlah pemaparan materi mengenai jurnal umum metode perpetual dari PTMU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.